Halo teman-teman, selamat malam ya waktu WIT. Nah, Selamat malam. ya selamat malam semuanya. Baik, Malam, Pak. teman-teman, kita akan melanjutkan terkait dengan diskusi kita seperti itu ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan realisasi PTSA Sulawesi Tengah tembus 95%, yang mana ini merupakan eh, tugas kelompok ya di agenda 2 assign 3 begitu, yang mana kolaborasi antara nilai ASN, kompeten, dan juga harmoni. Nah, langsung saja nih teman-teman, siapa yang mau membuka diskusi pertama kali? Silahkan, nanti dari aku bantu untuk share terkait dengan tabelnya. Baik, Kak. Menurut saya kegiatan PTSL di Sulawesi Tengah ini menurut saya sangat baik, yang artinya kerjasama antara pemerintah dengan warga itu cukup harmonis dan efektif, sehingga bisa dibuat contoh untuk daerah lain bisa merealisasikan PTSL hingga tembus 95% juga. Seperti itu sih, Kak Titi. Baik, terima kasih Kak Putri. Anyway, tadi saya lupa membuka sedikit ya terkait dengan isu besarnya begitu, yang mana tema diskusi kita pada malam hari ini yaitu Diskari terkait dengan diskusi asik dan ringan kolaborasi pemerintah yang mana berhubungan dengan realisasi PTSL. Nah, terima kasih Kak Putri untuk membuka diskusinya. Selanjutnya, silahkan ada teman-teman yang ingin melanjutkan. Terima kasih Kak Titi. Saya akan menjelaskan tentang tahapan kegiatan tersebut. Di sini ada 8 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan dan penetapan target. Penetapan target PTSL di wilayah Sulawesi Tengah ada 5.494 bidang tanah yang tersebar di 13 provinsi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang kedua, persiapan dan koordinasi. Ketiga, penyuluhan kepada masyarakat. Keempat, pengumpulan data fisik dan data yuridis. Kelima, penelitian dan pengumpulan data yuridis. Keenam, penetapan hak dan atas tanah. Ketujuh, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Dan yang terakhir, penyerahan sertifikat kepada masyarakat. Begitu, Kak Titi. Baik, terima kasih Kak Vika. Selanjutnya, teman-teman ada yang ingin menanggapi lebih lanjut? Silakan teman-teman. Mungkin ada Kak Fadlan, ada Kak Irfan, ada Kak Siska. Ya, baik. Dari kegiatan PTSL ini, yaitu output atau hasilnya, yaitu dapat meminimalisir sengketa, di mana dengan sertifikat resmi ini, batas-batas tanah menjadi jelas dan diakui negara. Ini sangat krusial di Sulawesi Tengah yang memiliki keragaman penggunaan lahan, perkebunan, pemukiman, dan kehutanan. Lalu dari sisi masyarakat sendiri juga mendapatkan perlindungan, yaitu memiliki sertifikat yang jelas, sehingga tidak mudah tergusur ataupun tergusur atau terjebak dari mafia tanah itu sendiri. Dari segi keamanan investasi, juga investor lebih berani dalam menanamkan modal di di Sulawesi Tengah ini sendiri. Baik, terima kasih Kak Putri. Wah, kayaknya yang paling semangat nih Kak Putri nih. Dari tadi menanggapi terus terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini ya, karena saya di WIT. Selanjutnya teman-teman, apakah ada lagi yang ingin menanggapi terkait isu besar ini? Nah, ada Baik, Kak Kak Siska Titi, nih saya sepertinya. akan menanggapi keterkaitan nilai substansi ya. Ada nilai kompeten dan harmonis yang dikaitkan dengan studi kasus yang kita angkat pada malam hari ini. Ya, ini yang pertama ada nilai kompeten. Jadi dalam studi kasus yang diangkat itu masuk ke dalam nilai melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi terlihat ya dari kemampuan teknis dan profesionalisme jajaran Kanwil BPN Sulawesi Tengah dalam menuntaskan target yang menantang, di keberhasilan mencapai angka di atas 95% itu menunjukkan bahwa aparatur memiliki keahlian dalam manajemen data dan pemetaan tanah yang akurat, sehingga meminimalisir kesalahan teknis. Lalu yang kedua ada nilai harmonis, itu masuk ke dalam menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kinerja yang kondusif. Kesuksesan ini merupakan hasil hubungan harmonis ya antara pemerintah pusat yaitu Kementerian ATR BPN, pemerintah daerah yaitu
itu dan bupati serta masyarakat. Jadi sinergi ini membantu menyelesaikan hambatan seperti klaim tanah adat atau wilayah yang terdampak oleh bencana. Jadi sikap inklusif dan saling menghargai perbedaan, kepentingan di lapangan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka secara sukarela, yang pada akhirnya mempercepat realisasi target. Jadi itu, Kak. Keren banget nih diskusi dari Kak Siska. Selanjutnya nih ada cowok-cowok nih, Kak Irfan dan juga Kak Fadila. Silakan. Siapa yang mau duluan nih menanggapi isu ini? Baik, baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai penguatan nilai organisasi, realisasi PTSL Sulawesi Tengah yang menembus 95% merupakan implementasi Mohon maaf, Kak Irfan, suaranya terdengar kurang jelas. Apakah teman-teman mendengar suara Kak Irfan? Terdengar, Kak. sudah, Baik. sudah jelas, Kak? Oh, sudah Baik, jelas. saya Jelas, ulangi, Kak jelas. Adik. Silakan, Kak. Saya ulangi. Saya ulangi mengenai penguatan nilai organisasi, realisasi PTSL Sulawesi Tengah yang menembus 95% merupakan implementasi nyata keputusan Menteri ATR BPN nomor 115 SKWT 02 garis miring angka Romawi 5 garis miring 2020, di mana yang pertama yaitu melayani hadir tidak hanya menjadi keberhasilan program, tetapi juga penguatan nilai organisasi ATR BPN dalam mewujudkan pelayanan pertahanan yang modern, responsif, dan berintegritas. Sekian dan terima kasih, Kak. Baik. Terima kasih, Kak Irfan. Nah, Kak Fadlan nih selanjutnya nih, Kak. Gimana, Kak, terkait dengan isu ini? Apakah ada hal yang ingin Kak tanggapi? Begitu, Kak? Mungkin Baik, singkat Kak, saja. saya akan Ya, Kak. Silakan. baik, Kak, saya akan menanggapi perihal keterkaitan program PTASIS tadi dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu visi kementerian mewujudkan pengelolaan agraria dan tata ruang yang berkeadilan serta memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Memiliki keterkaitan langsung dengan visi tersebut karena bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah melalui pendaftaran seluruh bidang tanah secara sistematis dan menyeluruh. Sekian, Kak. Baik, terima kasih Kak Fadlan. Singkat, padat, dan jelas seperti itu ya. Nah, untuk menutup, saya akan mencoba untuk memberikan sedikit kesimpulan seperti itu ya, teman-teman, terkait dengan isu yang kita bahas pada malam hari ini, seperti itu. Nah, terkait dengan kolaborasi antara nilai ASN, kompeten, dan juga harmonis, yang mana kualitas kompetensi pada SDM di kementerian itu sangat berkualitas ya, sehingga terciptanya sinergi positif untuk menghasilkan hasil yang baik. Gitu. Lalu juga dengan harmonis, di mana adanya kolaborasi antara pemerintah, Pemda, dan juga masyarakat, membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga tercapai target dan tujuan bersama. Nah, mungkin untuk menutup juga nih, biar kita tambah semangat ya untuk memulai hari esok. Seperti itu teman-teman. Malam hari makan kuaci, makan bareng sama Kak Titi. Cukup sekian acara Cakep. ini. Cakep. Saya ucapkan Cakep. banyak terima Cakep. kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Bapak Ibu. Terima kasih, Kak Titi. Terima kasih, Terima Kak. kasih Selamat malam. semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Titi.